Oke, teman-teman dari kelas 12 IPS 4. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, ya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat dalam PJJ ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, terima kasih ya. Nah, hari ini kita akan halo ya, Tantri. Ada pertanyaan, Tantri? Kok angkat tangannya? Brigita Angel nggak bisa masuk Vicon, Pak. Oke, ya, terima kasih. Iya, makasih, Pak. Ya, oke teman-teman. Hari ini setelah kita pada pertemuan sebelumnya itu adalah kita mengolah teks di GIMP. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar yaitu mengolah gambar. Mengolah gambar di GIMP. Nah, bagaimanakah caranya? Oke, teman-teman, saya share dulu ya. Saya share dulu apa yang akan kita kerjakan hari ini. Oke, hari ini kita akan mengerjakan yang ini. Ya. Jadi kita akan membuat pas foto. Nah, ini ukurannya adalah 3x4, teman-teman. Nah, sebelum membuat seperti ini, nanti ya pasti kita siapkan fotonya ya. Tetapi kita akan mengenal dulu tools yang akan kita pakai. Di sini kita akan menggunakan tools yang namanya adalah crop. Ini saya buka dulu gambarnya ya, atau foto saya. Oke, pas fotoku ya, ini. Nah, ini adalah gambar aslinya seperti ini, teman-teman. Oke, jadi langkah yang pertama kita mengenal dulu tools yang akan kita pakai, yaitu adalah crop tool ini. Nah, saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian yang sering digunakan untuk mengecrop ini. Di bagian option, tool option ini yang sering kita gunakan adalah di bagian highlight-nya. Highlight-nya itu kita centang. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya supaya pada saat kita mengecrop itu nanti di bagian yang tidak dipakai itu akan kelihatan lebih gelap seperti itu. Jadi yang akan dipakai yang di bagian tengah itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bawahnya itu ada no guide. Kalau no guide itu nggak ada garis tepinya. Kemudian biasanya kita pakai yang center line. Center line ini fungsinya adalah untuk memudahkan kita mengambil centernya atau titik pusatnya di mana. Nah, kita pusatkan di situ misalkan. Ya. Oke. Jadi fungsinya seperti itu. Kemudian ada expand from center. Nah, ini juga bisa dipakai. Nah, kita bisa otomatis ini centernya udah ada udah ditentukan. Secara horizontal juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada lagi yaitu fix. Kalau fix ini ada pilihan, yaitu adalah aspect ratio, width, height, dan size. Nah, biasanya ya, kalau saya pakai yang aspect ratio ini, mau perbandingannya berapa. Kalau kita ingin mencetak foto yang ukuran 3x4, berarti perbandingannya 3:4. Begitu. Nah, ini adalah tools crop atau yang akan kita pakai. Oke, kita kembali ke tujuan awal tadi bahwa kita akan membuat pas foto seperti ini ya. Caranya kita menggunakan menu crop ini, crop tool, kemudian kita pakai highlight-nya, center line, kemudian kita menggunakan yang fix aspect ratio seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Aspect rasionya kita buat perbandingan 3:4 ya, 3:4 karena kita akan mencetak foto ukuran dari 3x4. Kemudian kita cropkan ya, kita cropkan. Oke. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa mengatur titik senternya di sebelah mana. Nah, kita bisa ngatur sendiri di sini. Misalkan gini. Kalau dia di enter untuk menghasilkan gambar yang sudah kita crop. Oke, kalau kita perhatikan ini gambarnya aslinya warna backgroundnya adalah surem ya.
Nah, kita akan mengganti dengan warna background yang berbeda, yaitu warna merah. Seperti itu. Langkah berikutnya, kemudian di bagian ini, di bagian layer pada gambar, kita klik kanan, kemudian pilih Alpha Channel. Add Alpha Channel ini adalah tujuannya nanti kita akan membuat transparan backgroundnya. Ya, membuat transparan. Pada layer itu kita buat transparan. Caranya, kalau sudah kita add channel tadi, di bagian tools kita pilih yang namanya adalah ini, yang teman-temannya free, itu ada foreground select. Nah, kita pilih foreground selectnya seperti itu. Kemudian di bagian engine, di bagian engine ini teman-teman nanti pilih yang mating levin, ini ya, mating levin. Jadi nanti kita akan membuat seperti ini. Kemudian kita lukiskan atau kita goreskan di bagian luar dari gambar ini. Jadi kita akan melukiskan seperti ini. Ini pelan-pelan saja teman-teman. Jadi kita lukiskan. Nah, seperti ini. Jadi supaya nanti gambarnya itu tidak hilang. Yang hilang adalah bagian yang di luar dari garis itu. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan menghapus backgroundnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya. Kita tutup, kita sambungkan dengan titik awal. Kalau udah nanti di enter teman-teman. Nah, kalau benar nanti di bagian tepi itu ada kayak garis putihnya. Di tepi gambar itu kayak ada garis putihnya. Nah, yang di bagian biru yang itu nanti kan hilang. Gambar kita tetap ada di situ. Kemudian teman-teman, sekarang tadi kalau kita menggoreskan di luar gambar, sekarang kita goreskan di tepi bagian dalam gambar. Ya, kita goreskan tepi bagian gambar dalam seperti ini. Oke. Jangan sampai melewati gambar ya untuk yang di dalam. Nah, seperti ini. Oke, kita pelan-pelan saja. Ini butuh kesabaran. Ya. Oke, pelan-pelan. Ya. Oke. Kemudian sampai di sini kita satukan lagi pada titik awalnya tadi. Ya. Oke. Kalau sudah teman-teman, untuk melihat hasilnya silahkan teman-teman tekan enter. Tekan enter. Itu nanti akan diproses oleh komputer kita. Nah, kita tunggu sejenak ya, biarkan komputer memproses dulu. Oke. Ya, kita biarkan dulu sampai selesai. Nah, ini nanti di bagian warnanya birunya sudah agak cerah ya tempat saya. Oke, kalau sudah sesuai dengan seperti ini, kita enter sekali lagi untuk melihat, untuk mengembalikan ke gambar yang semula tadi. Kita tekan enter sekali lagi. Jadi gambarnya kembali ke semula. Kemudian teman-teman pilihlah menu select, pilihlah invert. Invert. Kemudian menu edit, kemudian kita pilih clear. Jadi kita akan menghapus bagian backgroundnya. Kita pilih clear. Nah, sekarang backgroundnya sudah hilang. Nah, sudah hilang ya. Kemudian pada menu select, kita pilih none. Kita pilih none. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita buat layer baru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat backgroundnya. Kita bikin warna yang berbeda. Maka kita bikin layer baru, new layer. Kita kasih warna, misalkan di situ merah, ya, merah. Kemudian fill width-nya pilih transparansi. Kemudian kita OK. Langkah selanjutnya,
pada di bagian layer, layer yang baru yang sudah kita bentuk tadi, yang transparan tadi, kita letakkan di bawahnya gambar kita. Kita drag, kita klik, kita drag seperti ini, kita letakkan di bawah gambarnya. Oke, karena dia akan jadi background, ya kan? Background. Maka langkah selanjutnya kita kasih warna. Nah, misalkan ini warnanya merah nih ya, udah merah ini ya. Nanti teman-teman mau ganti warna pink ya udah apa-apa. Warna merah misalkan. Oke, udah merah. Kemudian kita masuk ke menu atau tools yang namanya bucket fill tools. Bucket fill toolnya kita klik. Pastikan di fill type-nya itu adalah FG color atau foreground color fill. Seperti ini. Ya, FG color. Kemudian kita tuangkan di bagian foto. Nah, sudah jadi warnanya. Nah, seperti ini. Kita cek apakah ada bagian yang masih ada birunya, mungkin ada bagian yang mungkin ada birunya. Kita cek, kita zoom in. Kita zoom in ya, kita zoom in. Mungkin ada bagian-bagian yang kira-kira mau dibersihkan atau bagaimana. Nah, misalkan ini masih ada yang kurang bersih. Nah, kita bersihkan. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini ada, kita zoom lagi. Nah, misalkan ini kita hapus ya. Caranya menggunakan menu eraser. Menu eraser. Kemudian kita pilih bagian brushnya, kita pilih yang ini. Ya, yang agak lembut, yang mendekati warna hitam pekat. Kemudian pastikan yang dihapus adalah di bagian foto, jangan di bagian background. Kita klik pada layernya itu, kita klik foto, gambar foto kita. Nah, kita klik, kita aktifkan, nah baru kita hapus. Misalkan ada beberapa yang kita kurangi atau apa seperti itu ya. Jadi kita hapus pelan-pelan seperti ini. Nah, oke, mungkin masih nanti ini disesuaikan dari teman-teman apakah ini sudah, misalkan kalau sudah cukup ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih ada warna background aslinya, background asli yang bawaan tadi, biasanya itu kalau kita kurang pas, itu biasanya nanti ada background bawaan yang masih ada. Nah, cara menghapuskannya seperti itu. Kita zoom out, tekan tombol huruf Z ya teman-teman. Kalau ingin zoom out, kita tekan tombol huruf Z, kemudian tekan Ctrl, baru diklik. Nah, kita zoom out kan ya. Nah, seperti itu. Dan teman-teman bisa cari lagi bagian-bagian mana yang kira-kira ingin kalau kurang pas, misalkan seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kalau ini nanti udah jasa cukup, oke, nggak apa-apa ya. Oke, ini gambarnya sudah jadi dengan background berwarna merah. Kemudian teman-teman, sekarang kita mengatur ukurannya. Caranya dari menu image, kemudian teman-teman nanti pilihlah scale image. Scale image ini untuk mengatur gambar, ukuran gambar. Ukuran gambar yang kita pakai adalah 3 cm x 4 cm. Maka di sini pada satuan pixel kita rubah ke cm. Kemudian kita ganti ukurannya adalah 3, ininya 4. Nah, di situ akan tertera tidak pas 3 gitu ya, 2,99 dan 3,99. Tapi tidak masalah. Kalau sudah, teman-teman nanti tinggal scale saja. Oke, ini sudah jadi ukurannya 3 x 4. Nah, kita zoom lagi, tekan tombol Z. Nah, kita klik terus, dia akan membesar. Oke. Kemudian kita akan bikin bingkainya. Kita bikin bingkai yang berwarna putih. Ya, jadi tepinya itu akan menjadi putih. Maka kita buat file baru. File new. Ukurannya kita bikin cm, ukurannya lebih besar sedikit. Lebarnya yaitu 3,5 misalkan. Kemudian panjangnya 4,8.
Nah, seperti ini. Kemudian pada optionnya, pada advance optionnya, teman-teman silahkan pilih apa namanya, backgroundnya ini adalah, kita pilih backgroundnya adalah white ya, kita pilih white, nah, seperti ini. Kalau sudah, kita oke. Nah, jadilah dokumen baru dengan warna putih. Nah, kemudian kita kembali ke gambar yang sudah kita buat tadi. Kita klik di bagian atas itu ya. Kita klik. Kemudian masuk ke menu select. Kemudian pilih all. Jadi di-select semuanya. Kemudian masuk ke menu edit. Pilihlah copy visible. Ya. Copy visible. Kemudian kembali ke dokumen yang baru tadi, kita pastekan di sini, menu edit, kemudian kita paste. Nah, sudah ada bingkainya berwarna putih sekarang. Nah, kemudian teman-teman di bagian layer ini ada 2 layer hasil kopian dan warna background berwarna putih. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada gambar warna hijau yang ada gambar ancor itu ya. Nah, kita harus klik. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menyatukan antara gambar hasil kopian dengan backgroundnya. Kita klik ancornya. Kita klik. Nah, sekarang sudah jadi satu, backgroundnya dan gambarnya. Nah, langkah yang terakhir teman-teman, nanti file new lagi. Kita bikin dokumen baru. Kita pilih ukuran kertasnya yang A6. Oke, kemudian pada advance optionnya, jangan lupa backgroundnya berwarna putih. Pilih white. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita copy pastekan di sini caranya. Pada gambar yang berwarna putih yang ada bingkainya tadi, kita klik. Kita select all, jadi select, menu select, pilih all, seperti ini. Kemudian menu edit, pilih copy, bukan copy visible ya, tapi pilih copy. Kemudian kembali ke menu atau lembar kerja yang baru yang berwarna putih. Nah, copy pastenya tidak langsung dari menu edit teman-teman, tetapi pastenya di sini. Pada bagian buket ini yang kayak gambar yang bertumpah tadi, yang untuk warna tadi, pada bucket fill kita klik. Kemudian pada fill type-nya teman-teman pastikan itu adalah pattern fill dipilih. Kemudian pilihan yang di bawahnya di sini adalah clipboard image. Nah, bagaimanakah cara memiliki clipboard image ini? Silakan teman-teman diklik ini. Klik pada gambar pattern itu, nanti kan muncul gambar-gambar yang banyak ini. Kalau munculnya gambar-gambar seperti ini. Nah, kalau teman-teman kan nggak tahu ini mana yang clipboard image, silakan nanti dipilih di bagian list ini. View as list. Nah, di list. Kemudian cari yang paling atas sendiri, yaitu clipboard image. Clipboard image. Kalau sudah, kita klik di bagian lembar kerja yang baru itu. Klik. Nah, sudah jadi. Jadi otomatis sudah jadi 9 gambar yang sudah siap kita cetak sendiri. Oke, begitu teman-teman cara membuatnya. Kita akan membuat cetak atau pas foto sendiri ya dengan GIMP. Ya, teman-teman nanti bisa mengubah ukurannya. Kalau ingin mengganti, bagaimana mengganti warnanya backgroundnya ini? Nah, berarti teman-teman buat lagi layer baru lagi, new layer di sini. Misalkan ini warnanya biru, misalkan biru ya. Oke, kemudian kita taruh di bawahnya lagi. Nah, di bawahnya gambar. Kemudian ganti lagi warnanya. Pada di sini ganti warna biru dulu. Cari warna biru. Nah, misalkan biru yang ini. Oke.
Kemudian pastikan, tapi jangan pada pattern, tapi pastikan yaitu FG color. Baru kita tuangkan. Nah, jadilah warnanya jadi biru. Nah, begitu. Jadi kita udah punya, ada warna yang merah, ada warna biru. Teman-teman tinggal menggantinya sesuka teman-teman sendiri. Begitu teman-teman langkah-langkahnya. Ini memang agak panjang langkahnya. Ya, memang harus butuh kesabaran dan ketelitian. Jadi harus pelan-pelan mengerjakannya. Jadi hari ini teman-teman nanti langsung aja praktek untuk praktek mandiri dengan pas fotonya masing-masing. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, silahkan. Halo. Jausa. Pak, mau izin ke Franciscus Saverius Dani. Kenapa? Mati lampu. Mati lampu. Sampai biar habis. Oke ya. Makasih. Oke Pak. Nanti ada video rekaman itu Pak. Ada. Siap. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Sudah tidak ada. Oke. Terima kasih No. Ya Pak. Oke. Kalau begitu teman-teman langsung saja praktek mandiri ya. Teman-teman langsung praktek dengan pas fotonya masing-masing. Silahkan di apa yang sudah saya ajarkan tadi diingat-ingat lagi. Ya, dicoba-coba. Kalau nggak coba nanti nggak bisa. Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.